Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa, amin. Yang dalam keadaan luar biasa boleh lambaikan tangan sorakan. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, boleh lihat kanan kiri, kasih jabat tangan. Kalau tadi belum sempat jabat tangan, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama saksikan POP. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi,
Buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan sambil bangkit berdiri bersama-sama. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Betapa Engkau baik atas kami. Di minggu yang terakhir di bulan yang ke-9. Kami masih ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Membawa hidup kami, jiwa kami, roh kami, tubuh kami menjadi persembahan yang khusus kepadamu pagi ini. Betapa Tuhan baik atas hidup kami. Betapa Tuhan sayang kepada setiap kami. Betapa Engkau peduli atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kami mencari wajah-Mu Tuhan pagi ini. Kami mau tanggalkan setiap beban persoalan kami, setiap apapun yang sedang menghalang-halangi kami untuk ketemu Engkau pagi ini. Kami mau datang ke hadapan Tuhan. Membawa hidup kami mencari wajah-Mu, membawa hidup kami rindu padamu Tuhan, bersekutu denganmu di tempat ini. Curahkan roh-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami, persembahan kami yang terbaik hanya bagimu Yesus. Tiada yang lain bagi Shandaralabaya, Shandaralabalaba. Engkau segala-galanya Tuhan. Ada yang lain yang kami cari di tempat ini kecuali hadirat-Mu Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau di tempat ini. Dan apapun yang kami sedang doakan hari-hari ini, kami mau terus berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Atas setiap doa-doa kami, atas setiap pergumulan kami, atas setiap hidup kami, Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau setia. Tuhan Yesus Engkau baik bagi kami. Untuk Tuhan Yesus, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan suara. Sambil angkat tanganmu, ku mau memuji-Mu, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Dia. Sebab Engkau baik, Engkau dahsyat bagi kami selama-lamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Betapa baiknya Kau Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau baik Tuhan. Namamu Kau dahsyat bagi kami. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Saudara sendiri katakan, ku mau memujimu. Ya Tuhan, ku selalu sembahmu. Semua kemuliaan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar musik saja menaikkan pujian ini, mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari terus sembah Dia. Dalam hidup kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Dalam setiap nafas kami mau terus memuji-Mu Tuhan.
ada yang lain yang kami puji selain Kau Tuhan Yesus. Sebab Engkau satu-satunya pusat penyembahan kami, pusat pujian kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan bagi kami, hanya Tuhan Yesus. Menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sebab Tuhan. itu kami memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Serahkan haleluya, serahkan haleluya.
Tuhan-Mu ajaib atas hidup kami. Dan rancangan Tuhan gak pernah gagal dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sorakan Shalom. Sampai yang paling belakang Shalom. Shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Coba lihat kanan kiri, cari 3 orang, katakan selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua mau menari untuk Tuhan Yesus, amin. Di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-9, Tuhan Yesus tetap baik. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sampai ke belakang, boleh jempolnya sama-sama angkat di atas. Gandol Gusti, Gandol Gusti, sampai Gandol Gusti, sama-sama. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, sampai ke sebelah kanan saya, amin. Aku percaya orang bakal ciloko nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang, saben dino kulone yang bawa jempolnya semuanya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino. Lihat kanan kirimu, katakan Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino. Ke sebelah kanan dulu, amin. Aku percaya ora bakal ciloko nanging uripku mulya selaminya. Atiku amin, atiku rasa seneng, saben dino kulone gandol. Sama-sama jempolnya, katakan sebelah sini. Sama-sama. Aku percaya ora bakal ciloko nanging uripku mulya selaminya. Amin. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Yes. Saben dino kulone gandol. Sama-sama. Aku percaya ora bakal ciloko nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, ya Tuhan, hatiku rasa senang, saben dino kulone gandol. Katakan saben dino kulone gandol. Janji kami saben dino kulone. 3 raksa serukan haleluya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Gandol Gusti. Sorakan. Kita sorak haleluya sambil lompat, amin. 3, 4
pengharapan. Sorakan Yesus dahsyat. Pam 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 pam. Sorak-sorak muliakan namanya, yang berperang dan bukti. Sorakan Yesus. Bertepuk tangan muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Kau satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Jesus. Tuhan yang kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Pam 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 pam. Sorakan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Tuhan yang membimbing kemenangan bersama kita, di dalam Yesus, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Yesus, Dia perlindungan dan pengharapan. Tos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus berkati kau berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Sebelum duduk kita sama-sama perkatakan DNA gereja kita itu yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan. Yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya doa, ujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, Siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman. Tepuk tangan sorakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau yang setia, Engkau yang adil, Engkau yang baik, Engkau yang peduli atas hidup kami. Engkau satu-satunya pribadi yang menerima kami apa adanya Tuhan, yang rela berikan nyawanya gantikan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami sampai hari ini kami mau terus katakan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus bagi kami. Horalabaya syanaralabaya. Ini hidup kami Tuhan. Dalam setiap keadaan kami mau terus mengandalkan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam
dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sambil bangkit berdiri, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ya Tuhan, Yesus, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saudara percaya bahwa setiap firman Tuhan itu ya, dan setiap janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Yang tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kau tetap percaya sama Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda Tuhan, Kau selamatkanku. Dengan iman nyatakan, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Yesus, ku berkata sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamat. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil, ya Tuhan, bagimu.
percaya, hatiku percaya. Yes Lord, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan iman kita sama-sama, hatiku percaya. Wow. Yes Lord, kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sementara semua tundukkan kepala, Tuhan menggerakkan hati saya, saudara. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang tunggu suatu mujizat terjadi. Mungkin itu tentang kesembuhan, mungkin itu tentang apa yang kau lagi alami, kau sedang sakit, atau mungkin pergumulan kau lagi menunggu suamimu bertobat, atau hal yang lain kau sedang gumulkan. Kalau engkau orang yang kau sedang menantikan mujizat itu terjadi di hidupmu, angkat tanganmu saudara. Yes Lord, yes Lord. Pagi ini Tuhan cuman bilang, adakah hatimu percaya kepadaku, kata Tuhan. Adakah hatimu percaya kepadaku? Yes Lord, engkau yang sedang menantikan mujizat itu. Kalau boleh saya undang maju ke depan saudara. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Yes Lord, yes Lord. Silakan maju saudara, maju dengan iman, maju dengan percaya bahwa pagi ini engkau pulang, kau terima mujizat Tuhan. Engkau terima jawaban doa yang kau gumulkan hari-hari ini. Ya Tuhan, hatiku percaya, hatiku Tuhan, hatiku percaya, maju dengan iman, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Ya Tuhan, boleh hamba-hamba Tuhan bantu saya untuk berdoa buat mereka. Yes Lord, yes Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya, hatiku percaya. Ya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Oh Tuhan, ya Tuhan, yes Lord, yes Lord, buat mujizat-Mu ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hati kami percaya, mari angkat tangan kita sama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Terima pertolongan Tuhan pada waktunya. Hatiku percaya selalu yes. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku selalu ku percaya, selalu percaya, selalu ku percaya. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Kami percaya setiap firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami percaya pulang dari tempat ini hidup kami diubah Tuhan. Kami akan lihat mujizat terjadi. Dan kami sudah terima mujizat itu ya Tuhan. Karena Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Biar hadirat-Mu terus ada di tempat ini. Hamba-Mu berdoa biarlah yang sakit datang pulang mengalami kesembuhan. Biar yang datang mengalami kelemahan tubuh Tuhan kuatkan. Biar yang datang mengalami kesedihan ya Tuhan, Tuhan hiburkan ya Tuhan. Biar yang datang mengalami kekurangan, berkat Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan pagi hari ini. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu itu segala-galanya. Kami mau katakan Engkau baik, Engkau sangat baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik selama-lamanya. Yang setuju dengan saya tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya, sorakan Yesus dahsyat. Tuhan dahsyat, amin saudara. Sebelum duduk bilang katakan kanan kiri ya, Tuhan Yesus itu dahsyat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Wow, haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Haleluya, bersama Yesus kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bersyukur hari ini, terima kasih buat kesempatan dari Bapak Gembala, Pak Sulis, dan Ibu buat kesempatan saya boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini dan nanti siang di tempat ini. Saya tahu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Kita beribadah sama Tuhan, kita datang setiap minggu, mungkin ikut kul yang ada, mungkin ikut aktivitas yang lain, BWR atau yang lain. Saya tahu terlalu percaya, gereja ini sedang membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sebab itu saudara ada di gereja ini bertemu di GBI Tiga Raksa, biar saudara terus mengalami Tuhan. Bukan cuma sekedar ibadah, tapi saudara ketemu Tuhan, amin. Berapa banyak pagi ini yang ketemu Tuhan Yesus? Saudara kan, amin. Saya tahu Tuhan ada di tempat ini dan biarlah pagi hari ini kita mau alami kasih-Nya Tuhan. Sehingga saya terlalu percaya setiap ibadah kita tidak akan menjadi sia-sia. Pulang dari tempat ini kasih Tuhan penuhi kita dan kita akan alami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menaruh di hati saya mengenai penyembahan di atas keadaan. Katakan penyembahan di atas keadaan. 2, 3. Penyembahan di atas keadaan. Kenapa saudara dikatakan penyembahan di atas keadaan? Karena terkadang penyembahan kita itu tergantung keadaan. Kalau kita lagi diberkati, rasanya mudah sekali bilang Tuhan baik, Tuhan dahsyat, lompat-lompat, tepuk tangan, rasanya angkat tangan ini, nyanyi itu rasanya kayak lebih mudah saudara. Dibandingkan pada saat kita mengalami kegagalan, keterpurukan, sakit hati rasanya saudara. Begitu sulit untuk kita menyembah Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa penyembahan itu tidak berpusat pada diri kita. Katakan amin saudara. Penyembahan itu berpusat kepada pribadi Allah. Dan siapakah dia? Dia adalah Raja segala raja. Artinya Tuhan tetap layak untuk disembah meskipun keadaanmu sedang diberkati atau tidak diberkati. Keadaanmu baik atau tidak baik, dia tetap layak untuk disembah. Makanya penyembahan kita tidak boleh dikuasai oleh keadaan. Katakan amin. Tidak boleh karena diberkati baru sungguh-sungguh, kurang diberkati kita ngomel sama Tuhan. Enggak lah,
Males, berat. Betul, saya tahu kalau secara daging tidak mudah untuk kita menyembah Tuhan saat keadaan berat. Tapi biarlah kita menyadari pagi hari ini bahwa penyembahan kita harus di atas keadaan kita. Karena kita tahu Dia tetap layak disembah. Sekalipun aku alami masalah, Tuhan tetap layak disembah. Sekalipun aku sedang diberkati, Dia tetap layak untuk disembah. Sebab tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan yang dahsyat yang hadir di tengah-tengah kita. Katakan amin. Boleh next slide. Gembala pembina kita Pak Niko sampaikan ada dua arti dari penyembahan, dalam arti sempit dan arti luas. Penyembahan dalam arti sempit artinya seperti yang tadi kita lakukan, nyanyi, muji nyembah Tuhan, lompat, bermain musik, menari saudara ya, dan semua ekspresi-ekspresi penyembahan lainnya. Itu juga disebut penyembahan dalam arti yang sempit. Tetapi penyembahan juga dalam arti yang luas itu berbicara seluruh yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi semua yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan itu juga disebut penyembahan. Contoh, saudara bekerja, saudara kerja dengan jujur, saudara kerja dengan ketulusan, itu juga menyenangkan hatinya Tuhan. Waktu saudara hidup di dalam kekudusan sementara yang lain hidup di dalam dosa, saudara terus hidup dalam kekudusan, itu juga penyembahan. Waktu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu dan kita taat melakukannya, itu menyenangkan hati Tuhan, itu juga disebut penyembahan. Sebab itu penyembahan bukan cuma dinilai waktu kita di dalam gereja, waktu kita kayaknya lompat-lompat memuji Tuhan. Saya tahu itu adalah ekspresi kita mau menyembah Tuhan. Tapi jauh di atas itu dalam penyembahan arti yang luas, Tuhan mau seluruh hidup kita itu menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi dalam dua arti ini, penyembahan dalam arti sempit dan arti luas, mana yang harus dilakukan saudara? Dua-duanya. Jadi bukan salah satu, tapi dua-duanya dalam arti sempit dan juga dalam arti yang luas. Boleh next slide. Kenapa? Karena dalam Wahyu 4 ayat 11, dalam Alkitab versi King James Version dalam bahasa Inggris, yang saya bikin tebal saudara ya di bagian bawah. For thy pleasure, artinya untuk kesenanganmu. They are and were created. Mereka diciptakan. Jadi kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Katakan amin saudara. Artinya gini, kita bukan hidup buat kita sendiri. Tidak. Saudara dan saya diciptakan untuk kesenangannya Tuhan. Artinya apa? Artinya seluruh hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan di tempat ini? Amin. Biar hidup kita ini belajar. Kita menyenangkan hatinya Tuhan di atas segala-galanya. Menyenangkanmu, yes Lord. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Waktu kita pengen menyenangkan hatinya Tuhan, kita harus terus fokus sama Tuhan. Kalau kita lihat diri kita, keadaan kita, selalu melihat keadaan keluarga kita akan sulit untuk menyenangkan Tuhan. Kita pasti akan bilang ini, Tuhan ini keluargaku aja begini, gimana aku senengin Tuhan. Tuhan katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kadang kita cuma khawatir karena keadaan dan kita melupakan Tuhan. Kadang kita terlalu sibuk memperhatikan keadaan, masalah yang sedang kita alami, lalu kita lupa siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara dan saya pagi ini kita harus ingat-ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan tidak ada yang seperti Dia. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Saudara percaya akan hal itu, amin? Yang percaya boleh lambaikan tangan, saudara kan, wuh. Kalau kita percaya akan Dia, jangan ragu. Jangan khawatir. Kalau Dia dahsyat, pada waktunya Dia akan menggenapi janji yang buat saudara dan saya. Asal mata hatimu terus tertuju kepada Tuhan. Cuma mau senengin hatinya Tuhan. Menyenangkanmu, yes Lord. Senangkanmu, hanya itu. Ini doa kami pagi ini Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Biar ini menjadi kerinduan kita semua.
hanya menyenangkan Tuhan. Amin. Next slide boleh dikatakan. Ada beberapa keadaan yang saya akan bagikan, ada 4 keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah saat menyembah, saat kamu tidak mengerti. Kadang waktu kita nggak ngerti gitu rencana Tuhan dalam hidup kita, rasanya kita begitu gelap, betul nggak saudara? Berapa banyak saudara pernah ngalamin itu? Saya pernah ngalamin. Rasanya gelap, ke depan tuh koknya gelap banget, masalahnya begitu berat. Rasanya saudara nggak ngerti kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya. Kenapa tiba-tiba terjadi seperti ini? Mungkin waktu pandemi yang lalu juga saudara ngalami banyak proses, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga atau keluarga besar saudara yang dipanggil Tuhan karena COVID atau yang lain. Mungkin banyak hal yang di dalam hidup ini tidak sepenuhnya kita ngerti saudara. Tapi Tuhan mau saudara tetap menyembah di tengah ketidakmengertian kita. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, next slide. Abraham saudara itu bergumul untuk mendapatkan anaknya Ishak saudara. Jadi istrinya udah mandul lalu dia dapat istilahnya Ishak ini anak mujizat. Seneng dong ya. Wah pengen punya anak ya, akhirnya udah harusnya gak bisa punya anak. Udah umurnya lanjut, udah mati haid, tapi dapat mujizat nih. Seneng banget saudara ya. Pasti disayang banget. Saya terlalu percaya pasti sangat Ishak ini sangat disayang Abraham. Akan tetapi ternyata pada suatu hari Tuhan tuh bilang sama Abraham, Abraham kamu bawa anakmu, persembahkan di atas gunung yang nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Abraham waktu dengar itu saudara, Abraham gak ada dalam firman Tuhan, dia bilang gini, Tuhan kenapa anakku Tuhan? Aku sayang banget sama dia Tuhan. Dia gak ngerti, dia mungkin punya banyak pertanyaan dalam hatinya. Kenapa harus Ishak? Kenapa anak mujizat ini yang harus Tuhan minta? Kenapa Tuhan gak minta yang lain atau diriku sendiri? Kadang kita jadi orang tua begitu ya saudara, yang udah pernah yang sudah punya anak pasti ngalamin. Kalau anaknya kenapa-napa rasanya gini gak tega gitu, mendingan saya ngalamin gitu ya. Kadang begitu kan saudara ya. Aduh itulah orang tua saudara. Begitu juga dengan Abraham, dia begitu sedih kenapa harus Ishak. Tapi saya tahu terlalu percaya dalam firman Tuhan ini tidak tertulis sama sekali bahwa Abraham berargumen dengan Tuhan. Jangan Tuhan, kalau boleh begini Tuhan. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia bangun pagi-pagi di ayat itu. Lalu dia siapin kayu untuk korban anaknya saudara, untuk dibakar nanti. Lalu dibawa ke atas gunung, lalu dibakar di atas gunung nanti. Lalu sambil siap-siap itu bayangin saudara, seorang ayah menyiapkan untuk korban anaknya. Dia siapin semua, lalu pagi-pagi di ayat yang Kejadian 22 ayat 5 ini, dikatakan demikian, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, sembahyang dikatakan worship. Abraham mempersembahkan Ishak, dia tahu dia bukan gini. Kalau orang stres bilang gini, ya kamu di sini tinggalin keledai di sini ya. Ya saya mau pergi ke gunung, apain? Saya mau bunuh diri di sana. Saya stres, saya mau nggak tahu lagi kayak apa. Saya mau pergi, saya mau kabur dari Tuhan rasanya. Itu kalau Abraham stres. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih apa? Kami akan sembahyang, kami akan menyembah Tuhan. Wow, di tengah ketidakmengertian, Abraham memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Saudara nangkep ini saudara. Tuhan mau kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Pikiran kita ini kecil, tapi rencana Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kadang kita gak ngerti. Setiap penjelasan dari setiap pertanyaan kita, itu tidak boleh di atas penyembahan kita. Saat engkau lagi banyak pertanyaan, tetaplah menyembah Tuhan. Mau Tuhan jawab atau tidak jawab, itu urusannya Tuhan. Bagian saudara dan saya tetap percaya dan menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi sama Abraham waktu dia bawa Ishak? Oh dia mau korbanin, dia udah mau ambil pisau, dia udah mau tusuk ke anaknya sendiri. Saya tahu pasti pedih banget rasanya. Kayak dia gini, Tuhan sampai akhir gini aku udah taruh anakku. Kok gak ada mujizat ya? Kok Tuhan gak bilang ya? Kok Tuhan gak suruh aku stop ya? Sampai dia menggerakkan itu sampai akhirnya dia begitu taatnya kepada Tuhan. Dia mau tusuk anaknya, tiba-tiba malaikat berkata, jangan lakukan itu. Dan akhirnya apa? Tidak jadi Ishak dikorbankan. Dan Tuhan melihat iman daripada Abraham. Akhirnya apa? Dia diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dan keturunannya begitu banyak. Saudara berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Next slide. Ini artinya apa saudara? Ketaatan adalah penyembahan. Saat saudara taat, saudara mau kembalikan persepuluhan. Tapi keuanganmu lagi berat rasanya.
Tapi engkau begitu taat sama Tuhan. Kau gak ngerti Tuhan, aku harus bayar nih. Gimana ya Tuhan, aku harus bayar ini itu. Tapi aku mau Tuhan. Saudara, waktu engkau tetap melakukan itu sebuah penyembahan. Bukan buat gereja waktu engkau kembalikan persepuluhan. Saya gak dititip pesan sama Mas Supri, enggak. Pak Sulis gini titip, enggak ada. Tuhan tiba-tiba gerakin hati saya. Waktu saudara dan saya taat, apa yang Tuhan mau engkau lakukan itu sesuai firman Tuhan. Itu disebut penyembahan. Dan waktu hidupmu senengin Tuhan, Bunda sering bilang, Tuhan yang senengin hidup kita. Waktu Tuhan suruh engkau melayani, waktu engkau suruh Tuhan untuk mengampuni, waktu Tuhan suruh engkau hidup dalam kekudusan dan engkau lakukan itu disebut penyembahan. Kadang kita tidak mengerti keadaan hidup kita, tapi ketahuilah, saat kita taat kepada Tuhan, engkau akan lihat masa depanmu cerah dan gilang gemilang, sebab tangan kanan Tuhan memegang hidup saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menyembah saat kamu tidak mengerti. Keadaan yang kedua, next slide, adalah menyembah saat keadaan baik. Ada orang-orang dalam keadaan baik, dia begitu nyaman rasanya, wah saya gak perlu nangis-nangis, saya gak perlu terima altar call gitu, saya gak lagi ngalamin apa-apa, semua baik, keluarga baik, kerjaan baik, tabungan baik, ya investasi baik, saya pokoknya hidup saya ini baik aja. Sehingga apa? Kalau yang nangis itu kayaknya buat yang pergumulannya banyak, ya saya mau baik-baik gitu ya, wah tenang aja. Lalu kita tidak menyembah. Jangan saudara, sekalipun keadaan kita baik, kita harus tetap menyembah Tuhan. Karena kita harus ingat, keadaan baik yang kita alami, itu dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Katakan amin saudara. Sehingga apa? Kita tidak ada di zona nyaman. Kalau kita terus ada di zona nyaman, terkadang Tuhan izinkan goncangan. Supaya apa? Supaya kita keluar dari zona nyaman dan Tuhan merubah karakter hidup kita. Terkadang Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan supaya kita sengsara, bukan. Supaya karakter kita berubah. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam next slide, boleh next ya. Dalam Matius 2 ayat 2 ini menceritakan tentang orang Majus saudara, yang mau datang ke bayi Yesus. Dikatakan ini, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara tahu orang Majus ini orang kaya, orang yang berpendidikan, orang yang pinter, smart saudara. Tapi mereka mau datang jauh-jauh untuk ketemu Yesus yang masih kecil, yang masih bayi. Dan menurut penelitian dari beberapa peneliti Alkitab, perjalanannya mereka itu sekitar 700 km saudara. Sekitar perlu 2 tahun saudara pada zaman itu untuk jalan cari tempatnya, ngikutin bintang saudara ya. Mereka perlu sekitar 2 tahun untuk sampai ke Yesus. Makanya di ayat yang 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak, bukan bayi lagi. Anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan, orang-orang Majus ini, orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan, tapi tetap datang kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan, dan mempersembahkan harta bendanya untuk Tuhan. Itu artinya apa? Sekalipun keadaanmu baik, engkau harus tetap menyembah Tuhan. Karena kita tahu semuanya berasal dari Tuhan. Semua yang kita punya, apa yang kita miliki, semua datangnya dari Tuhan. Biar semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Sehingga kita tidak ada di zona nyaman. Wah nyaman, saya diberkati, saya cukup, semua baik gitu. Tidak. Justru waktu engkau mengalami semua kebaikan Tuhan, seharusnya engkau semakin nangis. Kenapa? Karena engkau ingat Tuhan tuh begitu baik dalam hidup saya. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Saya bisa ngomong di depan saudara gini aja saudara ya, sampein firman Tuhan, saya gak pernah kebayang. Saya lahir dari keluarga yang gak percaya Tuhan. Saya rasanya ikut Tuhan tuh gak ada harapan. Berapa kali waktu saya masih dari keluarga saya yang baru bertobat. Rasanya begitu banyak waktu saya pengen nyerah ikut Tuhan. Karena rasanya saya sendirian saudara. Saya gak ada mimpi jadi pendeta segala macam. Sampai firman Tuhan jauh dari pikiran saya. Dulu saya ada seorang Gunadi yang gak punya masa depan. Saya gak tahu tujuan hidup saya ini ngapain. Pokoknya saya pengen bebas, saya pengen lepas begitu aja. Tapi karena kasih karunia Tuhan saya ada di sini. Saya bisa sampaikan firman Tuhan buat saudara dan saya. Saya tahu itu bukan kuat gagah saya. Itu kebaikan Tuhan. Semua kita yang ada di tempat ini kita ada. Lewatin begitu banyak badai, banyak proses. Itu karena Tuhan.
Dan biar pagi ini jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Waktu engkau ingat kebaikan Tuhan, sekalipun keadaanmu lagi baik, engkau ingat kebaikan Tuhan, saya terlalu percaya air matamu gak akan tahan untuk mengalir. Karena engkau ingat kasihnya Tuhan begitu besar dalam hidupmu. Kita jangan jadi orang yang dalam tanda kutip gak tahu diri. Biasanya orang gak tahu diri gini, suka lupa kalau orang buat baik. Waktu lagi masalah aja, Tuhan tolong Tuhan. Waktu udah Tuhan tolong, tenang-tenang aja. Jangan saudara. Kita harus jadi orang yang mengerti, membalas budi kepada Tuhan Yesus. Kita gak bisa balas apa-apa sama Tuhan selain kita memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang mau lakukan itu, lambaikan tanganmu, berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Boleh tepuk tangan saya lagi buat Tuhan Yesus. Menyembah saat kamu tidak mengerti. Menyembah saat keadaan kita baik. Dan yang ketiga, menyembah saat dalam masalah. Setiap kita pasti, orang yang hidup masih hidup pasti punya masalah saudara. Kita tidak akan lepas dari masalah. Tapi ketahuilah setiap masalah yang kita alami itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh dalam persoalan lalu jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan kanan Tuhan sesuai firman Tuhan katakan akan memegang kita dan akan memberikan kita kemenangan. Amin saudara. Kita lihat kisahnya dari seorang perempuan dalam Matius 15 ayat 25. Ini orang tua lagi saudara ya. Orang tua punya anak perempuan, anaknya kerasukan setan. Dia begitu panik, dia minta tolong kemana-mana. Lalu dia dengar Yesus dan murid-muridnya, lalu dia datang kepada Tuhan. Dia bilang ini Tuhan, anakku Tuhan kerasukan setan, tolong aku Tuhan. Wah, lalu Tuhan Yesus jawabnya begini, saya diutus kepada domba Israel. Wanita ini orang Kanaan saudara. Jadi istilahnya orangnya ditolak, kayak istilahnya Tuhan tuh gak mau layani dia gitu. Karena bukan orang Yahudi, rasanya begitu saudara. Tapi perempuan ini di ayat 25 dalam Matius 15 ini, ayat selanjutnya dari itu waktu dia rasanya ditolak, dia tidak anggap itu satu penolakan di hatinya. Justru yang dilakukan gini, tetapi perempuan itu mendekat. Padahal rasanya ditolak dia, tapi dia tetap mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Terkadang kita waktu rasanya kita doa dalam masalah kita nantikan mujizat Tuhan. Kita doa bertahun-tahun rasanya, kok gak ada buat mujizat ya Tuhan. Dan akhirnya kita gini, udah aku gak akan doa lagi. Tuhan gak buat apa-apa dalam hidup saya. Wanita itu rasanya ditolak, tapi dia terus maju. Dia makin mendekat sama Tuhan dan memilih untuk menyembah Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Kenapa saudara? Karena wanita ini sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tuhan bilang gini, ini gak baik kasih makanan yang jatuh dari remah-remah meja tuannya. Lalu dia bilang gini, tapi anjing itu makan dari remah-remah meja tuannya. Tuhan ngelihat kerendahan hatinya saudara. Sehingga Tuhan bilang, ibu imanmu besar, jadilah sesuai dengan imanmu. Saya terlalu percaya, waktu saudara dan saya dengan kerendahan hati. Mungkin kau punya masalah, mungkin kau rasanya direndahkan. Tapi engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kau gak marah. Engkau tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya terlalu percaya, Tuhan akan buat mujizat yang sama buat saudara juga. Katakan amin saudara. Tuhan cuma perlu hati kita yang terus percaya. Di tengah badai, di tengah masalah, kita tetap bergantung sama Tuhan. Menjadikan Tuhan hanya satu-satunya harapan.
Kalau masih ada andalan kita yang lain, biasanya kita banyak ngandelin itu. Biasanya kita banyak ngandelin, oh mungkin kita keuangannya baik, andelin keuangan. Oh saya orangnya pinter nyelesain masalah. Rasanya kita ngandelin kekuatan kita sendiri. Tapi yang Tuhan mau, kita berserah penuh. Artinya seluruh keadaan kita serahkan sama Tuhan. Dan kita akan lihat, Dia akan bertindak dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada pujian kata gini, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Biar hanya Tuhan yang jadi harapan kita. Di tengah masalah, di tengah gak ngertinya kita, di tengah keadaan kita baik, biar kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Keadaan yang terakhir, yang keempat, menyembah saat kamu disakiti. Hari-hari ini, hari terakhir ini banyak ke orang yang nyebelin, saudara? Iya banyak ya. Di satu tempat ada bilang banyak gitu ya. Karena saking banyaknya orang yang mungkin nyebelin, nyakitin kita, nusuk dari belakang sebagai macam. Kita mau belajar dari firman Tuhan dengan cepat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 24. Saya mau ceritakan lebih dahulu, boleh next slide. Saya mau ceritakan lebih dahulu latar belakangnya. Jadi Paulus dan Silas disuruh Tuhan berdua-berdua memberitakan Injil. Lalu ada seorang perempuan yang dikuasai roh tenung, roh jahat saudara ya. Yang bisa ngeramal segala macam. Lalu ada penguasa-penguasanya, bos-bosnya yang dapat duit. Dari ngeramal, dapat duit ya. Lalu Paulus dan Silas diikutin berhari-hari, dibilangin ini hamba Allah yang maha tinggi. Percaya kepada mereka, diikutin berhari-hari. Nggak tahan Paulus dan Silas. Akhirnya tengking roh itu, akhirnya roh itu pergi. Bagus gak? Bagus. Tapi ternyata tidak bagus untuk penguasa-penguasanya, bos-bosnya itu. Karena kehilangan penghasilannya. Lalu terjadilah di ayat 19 sampai 24 ini. Dikatakan gini, boleh kita baca sama-sama, kebaca saudara? Terbaca? Yang bisa lihat kita baca yuk sama-sama 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Katakan amin, saudara. Justru waktu dia melakukan yang baik, ngusir roh jahat, tiba-tiba terjadinya penderitaan. Dari yang tadi saya tandain lebih tebal, saudara, berwarna kuning. Makin lama makin berat sampai akhirnya dia dilempar ke penjara. Sakit badannya, sakit hatinya karena tiba-tiba banyak orang menentang dia. Tadinya baik, tiba-tiba waktu kita dalam masalah, tiba-tiba orang itu bilang, iya tuh dia gini-gini. Ditunjuk-tunjuk, kita disalah-salahin. Sakit hati pasti Paulus dan Silas. Tapi perhatikan saudara, Paulus dan Silas, dia menyembah saat dia disakiti. Di ayat ke-25, kita mau baca, boleh next slide ditampilkan. Ya kita baca 2, 3. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Wow, biasanya orang tengah malam ngapain saudara? Tidur. Kalau orang punya masalah bisa tidur gak? Enggak, biasanya ngapain jadinya? Galau. Betul gak? Banyak yang pikirannya udah mabok-mabokan. Ya enggak? Kabur. Betul gak? Tengah malam biasanya begitu. Orang ke diskotik, ke klub, mulai pergaulan yang gak baik, kabur dari rumah, biasa begitu saudara. Tapi Paulus dan Silas, di tengah badannya lagi didera, sakit luar biasa. Hatinya juga sakit, kok tiba-tiba terjadi ya? Aku lagi pelayanan baik-baik, aku lagi ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani Tuhan baik-baik. Kok tiba-tiba terjadi penderitaan yang begitu hebat? Kok hatiku disakiti sama orang-orang yang di sekitarku ya? Mungkin saudara ngalamin seperti Paulus dan Silas. Mari ambil sikap yang sama. Saat engkau disakiti, engkau tetap memilih
untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dan berdoa. Katakan amin saudara. Mereka memilih ini sehingga orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya apa? Mereka nyanyi gak pelan-pelan. Mereka nyanyi dengan bangga. Mereka nyanyi dengan nyanyian syukur. Ku pandang wajahmu dan berseru. Sehingga orang lain mendengarkan mereka mungkin lagi kesakitan dikit. Pertolongan, aduh ku datang. Tapi mereka nyanyi terus. Muji nyembah Tuhan terus. Lalu apa yang terjadi di ayat ke-26? Boleh next slide. Yang terjadi waktu mereka nyanyi, mereka gak tahu keadaan pada saat itu. Mereka gak tahu perakiraan terjadi gempa. Tiba-tiba di ayat 26. Terjadilah gempa bumi yang hebat saudara. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Di ayat 26-nya. Kok bisa? Mereka memilih tengah-tengah malam nyanyi. Mereka gak tahu kalau pada saat itu kan terjadi gempa. Kalau mereka punya aplikasi BMKG, mereka lihat, oh sebentar lagi gempa. Ayo kita nyanyi ya, Tuhan tolong kita. Itu mungkin kita bisa mikir, wah karena dia udah lihat. Tapi ini dia gak tahu saudara. Terkadang waktu saudara tidak tahu dan tidak mengerti, saudara sedang disakiti tapi engkau tetap menyembah Tuhan, engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin saudara. Kita nggak pernah tahu kapan terjadinya mujizat. Mujizat selalu terjadi tiba-tiba. Kalau yang di-planningin itu bukan mujizat. Mujizat itu selalu di waktu yang kita nggak ngerti. Di waktunya Tuhan. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sampai di sini waktu saya habis. Saya berdoa begini saudara, apapun keadaanmu, hatimu tetap menyembah Tuhan. Dia tidak pernah berubah, tapi kita yang sering berubah. Biar pagi ini, pulang dari tempat ini, saya nggak tahu keadaan saudara satu persatu. Mungkin tidak dalam 4 keadaan ini juga, mungkin keadaan yang lain. Tapi biarlah kita miliki sikap hati yang sama. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Kita bukan orang ikut Tuhan supaya diberkati. No. Kita ikut Tuhan karena Dia lebih dulu menyelamatkan hidup kita. Itu udah lebih daripada cukup untuk kita melayani Dia. Gak perlu alasan lain. Gak perlu gini. Tuhan tolong dulu yang ini baru aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Sama Tuhan gak usah ancem-anceman saudara. Gak akan pernah berhasil. Yang berhasil adalah gini. Siap Tuhan. Aku ikut Tuhan. Aku taat sama Tuhan. Aku kasih hatiku. Terserah yang Tuhan mau. Aku ikut Tuhan semua. Dan kau akan lihat. Perkenanan Tuhan akan melimpah buat saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku pandang wajahmu. Pertolonganku. Pertolongan pegang tanganku Tuhan, jangan kau lepaskan, kala harapan dalam hidupku. Sementara kita tutup mata saudara, saya rindu berdoa satu hal buat saudara. Tuhan taruh di hati saya, ada saudara yang mulai meragukan Tuhan. Engkau mulai gak percaya sama Tuhan. Engkau sekedar ibadah. Engkau sekedar nyanyi. Engkau sekedar baca Alkitab. Tapi di hatimu kayak mana Tuhan? Mana? Mana Tuhan? Kau rasa ragu. Begitu ragu hatimu sama Tuhan. Bener gak sih Tuhan tuh ada? Bener gak sih Tuhan tuh sayang sama saya? Pagi ini Tuhan taruh di hati saya untuk berkata ini sama saudara. Aku ada nak. Aku mengasihimu. Dan aku tahu waktu yang terbaik buat engkau. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Tidak pernah terlalu cepat. Tidak pernah terlambat. Tetap percaya sama Tuhan. Saya harus berdoa untuk papa saya yang belum percaya Tuhan. 13 tahun. Saya gak tahu, kayaknya udah mustahil papa saya bertobat. Saya terus doa aja. Tapi ternyata Tuhan jawab dalam waktu 13 tahun. Saya gak tahu saudara mungkin udah berdoa lebih daripada itu buat mujizat 15 tahun. 20 tahun atau lebih saudara. Tapi jangan pernah berhenti percaya sama Tuhan. Biar pagi ini, waktu kau nyanyikan pujian ini, itu adalah imanmu yang baru pagi ini. Iman yang dibangkitkan, bahwa engkau hanya berharap hanya kepada Tuhan. Memandang Tuhan. Ku pandang wajah dan berseru. Amin. Pertolonganku datang
darimu. Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Oh, dalam ku pandang wajahmu, ku pandang wajah dan berseru. Oh, pertolonganku datang darimu Tuhan. Pegang tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu Tuhan. Ku pandang wajah. Yes Lord. Berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita arahkan tangan kita untuk memberkati hambanya. Orala batakan nasyandara malabalabala. Bersama dengan para pengerja dan umat-Mu di tempat ini kami mengarahkan tangan untuk hamba-Mu yang udah Kau utus ke tempat ini Tuhan. Kau berkati Gunadi berlimpah-limpah bersama istri dan ketiga anak yang ada ya Tuhan. Oralabaya syandara labaralaba. Tambah-tambahkan terus kepekaan akan Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu Kau utus untuk melayani, di situ ada mujizat, di situ ada hadirat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terjadi mujizat yang dahsyat hari-hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Hamba-Mu yang sudah memberkati kami dan kami yang mendengar sama-sama diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman 24 September 2023. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 30 September 2023, pukul setengah 10 pagi, wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Kelas Bimbingan Pranikah atau BPN Online dimulai pada tanggal 11 Oktober sampai 29 November 2023 setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Kelas BPN wajib bagi calon pasangan yang akan menikah minimal 6 bulan ke depan. Daftarkan diri Anda dan pasangan melalui link yang tertera atau untuk informasi lebih lanjut dapat melalui nomor 0877 8666 6374. Healing Center, Rabu 27 September 2023 pukul 19.30 atau setengah 8 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dan kesembuhan karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Ya, salam. Berapa banyak diberkati, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Ya, atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Kogun. Tuhan terus berkati Kogun, keluarga dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Mungkin yang baru pertama kali bisa mengangkat tangan? Ada? Sisi kanan kiri kayaknya tadi ada. Ya, ada. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kami menyambut dengan sukacita kehadiran adik di tempat ini. Tuhan Yesus terus memberkati dengan berlimpah-limpah. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Jatake. Kemudian Ibu Gembala kita melayani di GBI Kota Bumi. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya untuk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ibadah tengah minggu secara online akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 September
2023 jam 19.30 mengundang Bapak Ibu untuk hadir secara online atau via Zoom. Yang ketiga, ibadah Youth GPI 3 Raksa Sabtu 30 September 2023 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir, dan kita juga akan lihat cuplikan video untuk persiapan Youth, jadi ulang tahun yang ke berapa Ko Erik, Bang Erik? 25. Kita lihat cuplikannya dulu, nanti akan ada di 14 Oktober. Oh, tanggal 14 Oktober akan ada anniversary Day 3 Raksa yang ke-25. Jangan lupa datang. Ya, jadi berapa banyak anak-anak muda di tempat ini, lambaikan tanganmu. Jangan lupa datang gitu. Kalau bisa 100 lebih ya. Biasanya kalau ada spesial gini lebih banyak yang datang. Kita akan lanjutkan pengumuman yang berikutnya. Ibadah minggu depan tanggal 1 Oktober 2023, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh PDP Niko AP. Ibadah ketiga akan dilayani oleh Ibu Gembala kita PDP Yemi Matiti. Yang berikutnya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk menabur bagi pelayanan jemaat kita, bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di belakang di Peduli Kasih. Kemudian yang berikutnya, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum Natal bagi gereja kita yang akan dilakukan pada 17 Desember, dan persembahan perpuluhan nanti bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan. Sementara untuk update dana Natal kita di sisa tahun lalu, tahun 2022, kita ada 10.600.000. Kemudian dari persembahan yang sudah masuk 11.800.000, berarti sudah ada 22.400. Kemudian dari janji iman yang sudah mengisi ada sekitar tadi 18 juta, berarti sekitar 40 juta ya. Nanti kira-kira dana yang akan masuk. Tapi kebutuhan kita tentunya lebih besar dari itu. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan janji iman, nanti bisa menghubungi panitia Natal, Bapak Surya atau Ibu Eli Ainggit atau Ibu Yuli ya. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini, setiap kami yang lemah Engkau sedang kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini mengalami kelepasan, pembebasan, kemenangan ya Tuhan. Bahkan di waktu yang indah kami boleh memberikan persembahan kami, baik untuk persembahan umum, persembahan Natal kami ya Tuhan, maupun setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berjanji Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku, sehingga dosa kita tidak menimpa aku, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Dengan kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai memberkati hidupmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah dibuat Tuhan berhasil mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dengan permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Umat pemenang sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.